Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Adila Pulungan dari Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Nah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil kajian literatur yang berjudul Kajian Logam Berat dan Perubahan Histofisiologis Ikan Nila atau Orychromys niloticus sebagai bioindikator pencemaran perairan. Nah, kajian ini membahas mengenai bagaimana pencemaran perairan, khususnya oleh logam berat, dapat mempengaruhi kondisi biologis ikan nila, mulai dari tingkat jaringan, organ, hingga fungsi fisiologisnya, serta bagaimana ikan nila itu dapat digunakan sebagai indikator untuk menilai kualitas lingkungan perairan. Nah, adapun latar belakangnya adalah perairan tawar merupakan salah satu ekosistem yang sangat penting dalam kehidupan manusia maupun organisme akuatik. Nah, perairan ini tidak hanya menjadi habitat bagi berbagai jenis ikan dan organisme lainnya, tetapi juga dapat dimanfaatkan manusia sebagai sumber pangan, air bersih, irigasi pertanian, hingga aktivitas industri dan ekonomi. Nah, namun dalam beberapa dekade terakhir, kualitas perairan tawar ini mengalami penurunan yang cukup signifikan. Nah, hal inilah yang disebabkan oleh meningkatnya aktivitas manusia atau aktivitas antropogenik. Nah, beberapa sumber pencemaran utama perairan ini adalah yang pertama dari limbah domestik. Nah, seperti limbah rumah tangga dan deterjen, limbah pertanian seperti pestisida dan pupuk kimia, serta limbah industri yang mengandung bahan berbahaya. Nah, salah satu kelompok pencemar yang paling berbahaya adalah logam berat seperti timbal atau Pb, merkuri atau Hg, kadmium atau Cd, dan seng atau Zn. Nah, logam berat tersebut memiliki sifat yang sangat berbahaya karena tidak dapat terurai secara alami atau persisten. Nah, yang kedua dapat bertahan lama di lingkungan. Yang ketiga dapat masuk ke rantai makanan. Nah, ketika logam berat itu masuk ke perairan, zat tersebut tidak hanya berada di air, tapi juga dapat mengendap di sedimen dan masuk ke dalam tubuh organisme akuatik, termasuk ikan. Nah, proses itulah yang disebut dengan bioakumulasi, yaitu penumpukan zat berbahaya dalam tubuh organisme seiring waktu. Bahkan, jika organisme tersebut dimakan oleh predator lain, zat itu bisa berpindah ke tingkat trofik yang lebih tinggi, yang disebut dengan biomagnifikasi. Nah, salah satu ikan yang sering tercemar adalah ikan nila atau Orychromys niloticus. Nah, ikan nila ini dipilih karena mudah ditemukan di perairan Indonesia. Yang kedua, mampu hidup di berbagai kondisi lingkungan. Yang ketiga, memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Yang keempat, memiliki kemampuan mengakumulasi zat pencemar. Nah, selain itu, ikan nila ini juga sensitif terhadap perubahan kualitas lingkungan, sehingga perubahan yang terjadi pada tubuhnya dapat mencerminkan kondisi perairan. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana akumulasi logam berat itu pada ikan nila di perairan yang tercemar. Yang kedua, bagaimana perubahan histologis yang terjadi pada organ ikan nila, terutama insang dan hatinya. Yang ketiga, bagaimana dampak pencemaran terhadap fungsi fisiologis ikan nila, seperti pertumbuhan dan kelangsungan hidup. Yang ketiga, apakah ikan nila itu dapat digunakan secara efektif sebagai bioindikator pencemaran perairan. Nah, tujuan penelitian ini adalah yang pertama untuk menganalisis jenis dan tingkat akumulasi logam berat pada ikan nila. Yang kedua, mengkaji perubahan histologis pada organ tubuh ikan nila. Yang ketiga, mengetahui dampak pencemaran terhadap parameter fisiologis, baik itu seperti pertumbuhan dan mortalitasnya. Yang keempat, mengevaluasi potensi ikan nila sebagai bioindikator pencemaran perairan. Nah, pada penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur review atau kajian pustaka. Nah, metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis berbagai jenis penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik yang saya bahas. Nah, sumber data ini diperoleh dari beberapa data ilmiah, yaitu dari Google Scholar, Garuda, serta jurnal nasional yang sudah terindeks. Nah, artikel yang dipilih
dengan 10 artikel yang memiliki kriteria seperti menggunakan ikan nila sebagai objek penelitian, membahas pencemaran perairan khususnya logam berat atau limbah berbahaya. Yang ketiga, mengkaji perubahan biologis seperti histologinya ataupun fisiologisnya. Yang keempat, dipublikasikan dalam 10 tahun terakhir. Nah, data yang digunakan itu dikumpulkan di setiap artikel yang meliputi jenis pencemar yang diteliti, organ atau parameter yang diamati, hasil temuan utama, serta dampak yang terjadi pada ikan nila. Nah, kemudian data-data tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara menjelaskan dan merangkum hasil penelitian dalam bentuk narasi yang sistematis. Nah, berdasarkan hasil analisis dari 10 jurnal yang dikaji tadi, maka ditemukan bahwa pencemaran perairan itu memberikan dampak yang cukup kompleks terhadap ikan nila. Yang pertama adalah akumulasi logam beratnya. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa ikan nila mampu mengakumulasi berbagai jenis logam berat seperti Pb atau timbal, merkuri atau Hg, Cd atau kadmium, dan Zn atau seng. Nah, logam-logam ini nanti akan masuk ke tubuh ikan nila melalui insang saat proses pernafasan. Yang kedua, melalui makanan yang terkontaminasi. Yang ketiga, melalui kontak langsung dengan air dan sedimen. Nah, organ yang paling banyak menyimpan logam berat itu pada ikan adalah bagian insang, hati, dan ototnya. Nah, akumulasi inilah yang sangat berbahaya karena dapat mengganggu fungsi organ dan kesehatan ikan secara keseluruhan. Nah, yang kedua adalah perubahan fisiologisnya. Yang kedua adalah perubahan histologisnya. Nah, salah satu dampak paling nyata dari pencemaran ini adalah perubahan struktur jaringan organ ikan, yaitu pada insangnya. Nah, perubahan yang ditemukan pada insang ini antara lain seperti hiperplasia atau peningkatan sel, ada edema, terus fusi lamela, dan kerusakan jaringan. Nah, perubahan ini menyebabkan permukaan insang itu tidak normal sehingga proses pertukaran oksigen menjadi terganggu. Nah, yang kedua pada hati. Perubahan yang terjadi itu meliputi degenerasi sel, vakuolisasi, kariolisis, dan hingga nekrosis. Nah, hati itulah merupakan organ penting untuk metabolisme dan detoksifikasi. Sehingga jika terjadi kerusakan pada organ ini akan mengganggu tubuh ikan. Nah, yang ketiga adalah perubahan fisiologisnya. Di perubahan fisiologis ini, beberapa perubahan yang ditemukan adalah yang pertama meningkatnya feed conversion ratio atau FCR, yang kedua menurunnya specific growth rate atau SGR, dan meningkatnya tingkat kematian. Nah, hal itulah yang menunjukkan bahwa ikan mengalami stres lingkungan, sehingga energi yang seharusnya digunakan untuk pertumbuhan justru digunakan untuk bertahan hidup. Nah, dari berbagai hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang sangat erat antara tingkat pencemaran perairan dengan kondisi biologis ikan nila. Semakin tinggi pencemarannya, maka semakin tinggi akumulasi logam berat dalam tubuh ikan, semakin parah kerusakan jaringan organ, dan semakin besar gangguan fisiologis yang terjadi. Nah, ikan nila itu akan menunjukkan respon yang jelas terhadap perubahan lingkungan, baik itu pada tingkat selnya, jaringannya, maupun fungsi tubuhnya. Nah, hal itulah yang menjadikan ikan nila itu sangat potensial sebagai bioindikator pencemaran perairan, karena perubahan yang terjadi pada tubuhnya dapat mencerminkan kondisi lingkungan perairan secara langsung. Nah, berdasarkan hasil kajian dari 10 jurnal yang telah dianalisis, maka dapat disimpulkan yang pertama, ikan nila atau Orychromys niloticus mampu mengakumulasi logam berat seperti Pb, Hg, Cd, dan Zn dalam jaringan tubuhnya. Yang kedua, pencemaran perairan menyebabkan perubahan histologis pada organ insang dan hati seperti hiperplasia, fusi lamela, edema, degenerasi, vakuolisasi, hingga nekrosis. Nah, yang ketiga adalah pencemaran juga berdampak pada gangguan fisiologis ikan seperti penurunan pertumbuhan, peningkatan FCR, penurunan SGR, dan peningkatan mortalitas seperti yang sudah dijelaskan tadi.
Nah, yang keempat, secara keseluruhan ikan nila itu memiliki potensi yang sangat kuat untuk digunakan sebagai bioindikator pencemaran perairan karena memberikan respon biologis yang jelas terhadap perubahan lingkungan. Nah, demikianlah penjelasan saya mengenai mengenai kajian literatur jurnal. Semoga video ini memberikan pemahaman mengenai dampak pencemaran perairan terhadap organisme akuatik khususnya ikan nila, serta pentingnya menjaga kualitas lingkungan perairan agar tetap lestari. Nah, demikianlah video saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.